Di tanahnya itu sifatnya begini, teksturnya. Dia kalau kering pecah-pecah begini, jadi akarnya itu terbuka di bawah. Lubang akarnya itu. Enggak begini, awalnya itu enggak begini. Cuman karena dia sudah kering, teksturnya itu mengeras, dia pecah. Jadi pertumbuhan akarnya itu kurang maksimal jadinya itu. Tidak tertutupi. Maksudnya tidak tertutup sama tanah. Malah dia terbuka-buka gitu. Hello, what's up everybody? Welcome back di channel PK Activity. Seperti biasa, saya akan beraktivitas dan aktivitasnya saya kali ini bakal ngupdate ya, update yang lahan gambut ya. Oke, jadi ini update lahan gambut yang ke 61 HST 61 ya. Lucu. Jadi 61 penampakannya seperti ini. Mengerikan, subur ubinya. Oke, jadi 61 yang sudah nonton video terakhir lahan gambut itu 41 ya. Jadi selisih 20 hari lah. Itu video terakhir itu saya berikan urea kocor untuk menanggulangi tanaman kerdil. Dan jadi saya perlihatkan ya, karena yang bedengan ini yang paling banyak kerdilnya kemarin. Jadi saya perlihatkan, inilah dia. Tidak ada perubahan ya. Tuh. Jadi ini tetap kerdil. Dan di sini saya sudah menarik kesimpulan ya. Jadi ini kan gambut, lahan gambut. Kita tahu lahan gambut ini memiliki pH itu, pH-nya rendah. Jadi asamnya itu tinggi, tidak normal lah untuk menanam ya. Jadi saya tarik kesimpulan, sebenarnya kemarin itu untuk urea enggak salah juga sih, cuman langkahnya itu tidak tepat. Jadi saya video kemarin tuh ada yang ini, ada yang komen ya, komennya bagus sih. Jadi saya telusuri, dia tuh komennya ada 2 orang sih yang komennya. Satunya bilang pakai abu bakaran kayu buat kontrol ini ya, buat kendalikan pH ini, menormalkan pH yang asam gitu nah. Jadi yang satunya lagi komen penyebab kerdilnya ini karena akar. Itu 2 komen ini berbeda. Yang satu mengendalikan pH-nya dulu, bilangnya begitu, kendalikan pH-nya. Itu menurut saya betul. Terus komen yang satunya ini pengakarannya harus ditutup. Maksudnya di bagian bawah sini harus ditutup supaya tetap lembab. Dia bilang begitu. Terus saya juga bilang itu betul. Setelah mengetahui sifatnya, teksturnya ini gambut ini ya, ini kan kering, ringan. Ini bukan tanah, kayak kerupuk bah. Jadi yang dia maksud untuk menutupi akar di bawah ini supaya tetap lembab, maksudnya supaya tidak seperti ini keras betul. Tapi kalau dia basah, dia jadi lumpur. Jadi itu teksturnya lahan gambut ya. Memang bukan peruntukannya untuk menanam begini. Kalau kita apalagi kayak saya kan pemula, saya cuman coba-coba. Nah lihat nih. Jadi yang dia maksud tuh, kita tutup supaya perkembangan akarnya itu baik. Karena tanahnya itu sama aja seperti ini. Jadi begini dia. Jadi kita pikir aja ya, akar itu kalau berkembang di media yang seperti ini tuh sulit gitu. Giliran dia basah jadi lumpur, giliran dia kering jadi begini, kayak serbuk. Tuh. Nah itu saya benarkan, masuk akal sih, masuk akal yang dia bilang. Terus yang satunya lagi abu bakar. Jadi saya telusuri di Google ya, ternyata abu bakar itu bisa mengontrol pH. Jadi misalnya pH rendah, dia normalkan. Pokoknya abu bakar tuh fungsinya itu bisa menormalkan pH yang rendah, pH tanah kadar. Ya maksudnya tanah gambut inilah kita tahunya kan pH-nya rendah. Kalau kita tabur abu bakar, dia bisa menormalkan. Jadi sudah tidak asam lagi gitu nah.
Cuman dia tidak bisa merubah teksturnya ini ya. Dia tidak bisa merubah tekstur yang seperti ini. Dia cuman kadarnya aja, kadar pH-nya ya dia rubah. Jadi begitu logikanya. Dua-duanya masuk akal. Sebenarnya kalau dua-duanya saya terapkan itu bagus menurut saya. Cuman satu aja dulu saya terapkan. Apa itu? Abu bakar. Karena saya sudah kumpul Abu bakar ya. Sudah ada 1 karung, mudahan cukup ya untuk semuanya. Jadi sebenarnya terlambat sih. Ini enggak tahu lah ya, masih bisa diselamatkan kayak yang kerdil gini ya. Karena sudah ini 61 HST sudah masuk di fase generatif sebenarnya kalau cabai. Sudah harusnya berbunga. Tapi ini enggak tahu lah masih bisa dia tumbuh. Kita kendalikan dulu tanahnya, intinya begitu. Sebenarnya itu paling bagus ya kalau saya pikir kemarin. Saya baru tahu aja nih, memang sih kurang survei. Ya maklum komentarnya baru masuk video kemarin. Jadi kalau menurut saya itu paling bagus dipakai pupuk dasar Abu bakar itu. Karena ini beda dengan ini, gambut ini. Memang saya pembuatannya tanpa pupuk dasar. Seandainya saya tahu, saya bakal pakai itu. Abu bakar tuh saya hambur-hambur, tabur-tabur. Barulah saya pindah tanam. Seharusnya begitu. Ini mau diapa sudah? Saya baru taunya. Jadi tidak apa-apa. Tidak ada nama apa ya, kata terlambat kalau kita tidak coba. Jadi kita coba aja. Saya taruhnya Abu bakar dulu. Jadi untuk update 61 ST ini ya, saya bakal lakuin tiga pengerjaan. Yang pertama Abu bakar saya tabur. Terus yang kedua, karena sudah 20 hari yang lalu saya beri pupuk urea kocor ya. Sampai sekarang belum. Jadi saya bakal beri pupuk hari ini. Saya pakai Ponska 2. Jadi langkah kedua itu saya pemberian Ponska. Terus yang ketiga pestisida, saya bakal semprot insektisida. Jadi itu aja pengerjaannya untuk 61. Jadi saya perlihatkan dulu Abu bakar dan Ponskanya. Itu sudah ada sana ya. Ini Ponska, ini Abu bakarnya. Ini agak basah ya, tapi ini Abu bakar. Dia basah, seharusnya kering sih, tapi mau diapa? Adanya basah, kena hujan dia. Sebenarnya bagus kalau kering ya, kalau punya yang kering lebih bagus lagi, enak ditabur gitu nah. Misalnya kita menabur begini kan, enak dia. Kalau kering gitu nah langsung tahambur. Ini kan bergumpal dia susah. Jadi agak lambat pengerjaannya. Jadi inilah dia Abu bakar sama Ponska. Jadi pertama saya bakal tabur Abu bakar dulu di bawahnya tanamannya, di bagian akar-akarnya lah. Jadi saya bakal pakai, mungkin kalian kira-kira aja, ini contoh ya, sendok makan. Saya bakal pakai 1 sendok full, 1 sendok full sendok makan untuk 1 tanaman. 1 sendok full ya. Saya kasih contoh lah. Nah, caranya gini kan. Nah, tabur aja. Ini sudah, inilah di bawahnya. Ini enggak apa-apa ya kontak batang ini kalau Abu bakar, enggak masalah dia. Karena tujuannya untuk ini mengendalikan pH nih. Menetralkan pH yang rendah lah. Lain untuk tapi memang ada sih kandungan unsur haranya juga walaupun sedikit, tapi bagus lah, tapi enggak masalah sih. Taruh aja, tabur aja ya di bagian pengakarannya. Oke, mungkin saya pengerjaan dulu. Pantau aja terus videonya, where
Oke, sudah saya tabur ya di bawahnya, jadi nampaknya seperti ini. Ini sebenarnya enak dia ditabur ya kalau dia kering ya, cuman punya saya basah. Jadi saya kasih contoh ya, yang kering dia langsung melebar kalau kita tabur. Nah seperti ini ya, dia langsung ngambur. Jadi porsinya ini 1 sendok makan lah sekitaran. Jadi tinggal biar hujan aja kan. Kalau hujan sudah dia menyerap ke bawah itu. Oh ya, jadi abu bakar ya, abu bakar ini ada ini manfaat lainnya itu. Apa itu kalau tidak salah, untuk mengusir hama ya. Entah itu semut ke belalang, tapi dia bisa mengusir hama. Itu yang saya baca. Ini biar sudah mati masih saya beri ya. Jadi bisa lihat sendiri ya, banyak yang ini kosong, banyak yang mati. Jadi saya jelaskan ada beberapa faktor penyebab dia mati ya. Yang pertama, penyakit jamur. Yang kedua, ini pertumbuhan pengakarannya. Jadi saya di mana ya? Ada yang saya cabut kemarin. Dia apa? Tidak bagus pengakarannya di bawah. Kalau ini bagus ini mati. Kalau yang begini ini mati karena anu ya, karena terkontak pupuk. Jadi mungkin pupuk urea atau ponska kemarin yang saya beri, mungkin ada yang terkontak di batangnya, makanya dia mati begini. Ini ciri-cirinya, dia kering sampai ke atas. Tapi yang lain juga kalau mati tetap kering, kayak ini ya mati ya. Nah ini akar, kecilnya akarnya sedikit. Pokoknya tanah ini ya, kalau dia kering itu pecah, dia pecah. Jadi akar itu tidak baik pertumbuhannya. Itu penyebabnya mati juga itu. Jadi itulah yang penyebab kayak kosong-kosong ya. Kalau bedeng ini lain lagi halnya nih. Kemarin saya cabut rumput di daerah sini. Sudah lama sih. Jadi biasa bocil, dia bantu juga cabut, tapi bukan rumput, bibit. Satu bedeng ini dia cabut semua. Cuman besoknya baru ditanam, jadi sudah sempat mati ya. Jadi tidak ada lagi stok untuk ganti. Sayang ya, kemarin itu ditanam lagi ya, malah jadinya rusak sudah. Ya rusaknya karena akarnya ya, pas dicabut itu bahaya itu akar kalau patah-patah itu. Oke, itu aja ya untuk tahap pertama. Kita masuk tahap kedua. Bakal saya beri ini pupuk ponska. Nah, ini main hambur-hambur aja nih. Jadi dosisnya itu segini ya, 1/2 sendok makan per tanaman, 1/2 sendok. Beda halnya tadi abu bakar ya, 1 sendok dia. Ini jangan kontak batang ya, jauh-jauh aja begitu. Nah ini lagi kayak ini ya, ini layu, ini layu-layu anu nih, apa jamur ke apa ya namanya, penyakit nih, jatuh-jatuh anu daunnya. Ada juga yang menghitam begitu. Ini ya contoh, sudah berbunga lagi. Berapa dah, 1,5 jengkal aja itu sudah berbunga ya. Karena apa ya, kerdil sudah berbunga. Itu jeleknya tanaman kalau seperti itu. Nah kalau ini wajar, ini besar-besar begini. Cuman ya 1 biji, di bedeng ini cuman 1, bedeng itu cuman 1 juga. Oke, jadi saya tabur-tabur ya, seperti ini aja. Jangan kontak batang, nanti batangnya melepuh. Taruh aja jauh-jauh begitu. Oke, pantau terus videonya ya. Wir. Oke, sudah selesai ya tahap kedua.
pemberian pupuk. Jadi tampaknya begitu. Taruh di samping situ atau kayak yang di sana tuh. Intinya jangan kontak atau dekat sekali ya. Tapi kalau batang tanaman sudah besar nggak masalah, dia kuat aja. Oke, jadi selanjutnya tahap ketiga ya. Saya bakal pemberian pestisida spray. Dan itu pestisida buatannya yang itu air rendaman tembakau. Jadi yang sudah fermentasi, yang sudah dibiarkan berendam lama. Ini mungkin sudah ada sebulanan. Asli tua. Jadi saya kompos sama ini ya, Sunlight 2 sendok makan ya, cukup 2 sendok aja. Gendongan spraynya 16 liter. Itu untuk perekat ya, sama ini antibakterinya. Fungsinya Sunlight. Oke, pantau aja terus ya videonya saya spray. Oke everybody, jadi sudah terang. Kasihkan nyepray ya, jadi gelap. Jadi saya lanjutkan pas terang. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi sudah diguyur hujan ya pagi ya. Ini sekarang sudah sore. Penampakannya seperti ini, lihat. Jadi abu yang kemarin itu sudah ini dia. Karena hujan tadi pagi jadi sudah menyerap ke tanah ya. Ponskanya juga itu sudah agak pudar, sudah kena air kan. Jadi begitu aja pengerjaannya. Oke, jadi ada beberapa hal yang bakal saya jelaskan ya di lahan gambut ini. Banyak penyakitnya. Nah seperti ini ya. Ini hijau batangnya, tidak ada daunnya. Ini hitam batangnya, hijau atasnya. Ini kalau nggak salah ini karena apa ya, pupuk ini kayaknya. Tapi seharusnya mati, sudah lama mati tapi bertahan masih dia. Kalau ini enggak ya, enggak hitam batangnya, cuman rontok daunnya. Nah sama ini lagi. Daerah sini banyak besar-besar, ini subur betul nih, bagus ini pertumbuhannya. Jadi memang apa ya, padahal satu bedengnya kita tahunya ini potensi tanahnya ini kan pH-nya asam gitu, tanah ini asam, tapi ada aja yang subur ini kan. Nah di sebelah situ kecil. Nah ini ada yang layu, entah apa ya. Jadi ciri-cirinya yang ini nih hitam kayak terbakar batangnya, lihat itu. Nah ini ada beberapa yang seperti ini ya. Tapi ini bukan karena pupuk ya, entah penyakit apa. Daunnya layu. Tuh batangnya ada yang hitam. Kalau sudah berbunga ya, sayang kalau mati. Tapi enggak tahu lah ya, ini bakal berlanjut ke atau dia mati. Jadi beginilah penampakan tanaman di bedengan gambut ini ya, sangat tidak karuan. Nah ini ada yang layu, saya ganjal kemarin karena dia rebah. Ini juga nih layu karena penyakit ya. Nah ini juga saya, kalau ini saya nggak tahu penyakit apa. Ada yang seperti ini, daunnya seperti terbakar ya, kering ini. Tapi kondisi batangnya aman, tidak ada warna hitam-hitamnya. Daunnya yang lain juga segar, cuman beberapa daun aja yang kayak terbakar gitu. Nah itu lain lagi tuh, entah disebabkan oleh apa itu, hama kah atau bagaimana. Oh ya, jadi kenapa saya
nyepraynya agak gelap ya kemarin, karena hama itu beraktivitas tuh di saat hari sudah mulai gelap, jadi lebih efektif dia itu saya penggunaan insektisidanya. Jadi itu alasannya saya ya menyemprot sampai malam gelap. Oke, kita lihat ya. Mungkin buat teman-teman yang nonton jangan ditiru dulu ya, karena ini eksperimen aja nih. Jadi saya terapkan ke tanaman saya. Kalau berhasil silakanlah dicoba. Ayo semangat. Nah, seperti ini ya, saya perlihatkan ya. Jadi tanahnya itu sifatnya begini, teksturnya. Dia kalau kering pecah-pecah begini, jadi akarnya itu terbuka di bawah. Lubang akarnya itu. Enggak begini, awalnya itu enggak begini. Cuman karena dia sudah kering, teksturnya itu mengeras, dia pecah. Jadi pertumbuhan akarnya itu kurang maksimal jadinya itu. Tidak tertutupi. Maksudnya tidak tertutup sama tanah. Malah dia terbuka-buka gitu. Habis hujan ya, enak lagi perasaannya ini tanaman. Jadi abu bakarnya juga bagus, terserap ke bedeng. Terus polskanya juga terserap ke bedeng. Janganlah Jesse, janganlah kau cabut bah. Aduh, lain rumput itu. Ini sudah pelakunya yang cabut satu bedeng ya. Hei, jangan, bukan rumput itu. Bocil. Apa lagi mau cabut lagi? Di sini gulmanya cepat tumbuh ya. Ini baru 3 hari yang lalu nih saya bersihin bedengnya. Sudah lumayan lagi gulmanya. Memang tidak ada jalan lain sih. Kayaknya memang harus disemprot atau enggak dipakaikan ini ya. Penutupnya itu apa? Tapi itu nanti aja. Namanya ini kita eksperimen aja dulu, eksperimen saya. Saya cuman kaji-kaji aja gitu pertumbuhan tanaman. Terus meminimkan ini ya, pemakaian pupuk, pestisida atau yang lain-lainnya. Saya bikin seminim mungkin. Oke, mungkin itu aja ya update dari saya, update yang lahan gambut ini. Semoga tontonannya bermanfaat ya. Oke, terima kasih yang buat yang sudah nontonnya. Jangan lupa jempol-jempolnya wir. Yang komen silakan komen-komen cantiknya. Yang mau support boleh subscribe. Oke, see you next content. Bye bye.